Ini adalah cerita yang sudah tamat dengan skor 9,999. Yang pernah membuat puluhan ribu orang merasa menyesal. Cerita utama sudah dimulai. Aku dan Liu Ruyan sudah menikah selama 6 tahun. Dia dulunya adalah putri surga. Namun tanpa diduga jatuh ke dalam debu. Aku tidak meninggalkannya. Menjaganya di sisiku. Akhirnya, karya barunya, Muse, langsung menjadi terkenal. Pelukis jenius kembali ke puncak kejayaannya. Seorang reporter bertanya kepadanya. Siapakah pria dalam lukisan itu? Dia tersenyum dengan lembut. Dia adalah cinta sejatiku dalam hidup ini. Hari itu, aku menerima surat cerai darinya. Pelukis jenius Liu Ruyan kembali dengan karya barunya, Muse. Kembali ke puncak setelah bertahun-tahun. Di pameran lukisan. Semua karyanya terjual dengan harga tinggi. Kecuali Muse yang paling menarik perhatian. Itu adalah lukisan minyak yang sangat mirip aslinya. Rongrong. Di bawah cahaya bulan. Permukaan danau berkilauan. Seorang pemuda berpakaian putih berdiri melawan angin. Memegang bunga dan tersenyum dengan sangat mempesona. Dia berkata, "Ini bukan untuk dijual. Tidak akan ditukar dengan 1000 keping emas." Seorang reporter bertanya kepadanya, "Siapakah pria dalam lukisan itu?" Dia tersenyum dengan lembut. "Dia adalah cinta sejatiku dalam hidup ini. Hari itu aku menerima surat cerai yang dikirimkan Liu Ruyan kepadaku. Uang dan rumah menjadi milikku. Dia pergi tanpa membawa apapun. Aku melihat siaran video online dan menelepon. Selamat ya. Pameran lukisannya sangat sukses." Nadanya acuh tak acuh. "Tidak ada hubungannya denganmu." "Kenapa tidak ada hubungannya?" Aku meninggikan suara dan memberi isyarat. "Bukankah kamu ingin pergi tanpa membawa apapun? Pendapatan dari pameran lukisan juga merupakan aset perkawinan. Kita juga harus menghitungnya," gumam dingin Hikiang. "Kau benar-benar mata duitan." Aku tersenyum mengejek. Uang lebih dapat diandalkan daripada orang. Dia terdiam beberapa saat. "Besok biarkan pengacara mengirimkan perjanjian baru kepadamu." Aku langsung setuju. Sejak saat itu, hubungan kita putus total. Lukisannya belum selesai. Aku langsung menutup telepon. Aku sudah mengerti. Mendengarkan lebih banyak hanya buang-buang waktu. Sulit membayangkan. 4 bulan lalu hari ini. Aku masih berdoa. Agar bisa bersamanya seumur hidup. Hari itu adalah peringatan 6 tahun pernikahan kami. Hari Valentine. Aku diam-diam terbang kembali dari Prancis. Ingin memberi Liu Ruyan kejutan. Saat tiba di bawah gedung apartemen. Melihat seorang pemuda membawa koper. Berdiri sendirian di tengah salju. Tangannya membeku merah. Tetapi suara teleponnya sangat gembira. "Coba tebak aku di mana?" Aku tidak tahu apa yang dikatakan di seberang sana. Alis pemuda itu terbuka. Berbicara dengan lembut. "Aku ingin kau mengatakan sesuatu." Aku teringat kembali masa kuliah ketika aku dan Liu Ruyan menjalin hubungan jarak jauh. Saat rindu tak tertahankan. Kami juga akan membeli tiket seperti ini. Tanpa ragu. Berlari menuju satu sama lain. Tersentuh oleh adegan ini. Aku mengeluarkan ponselku. Ingin menelepon Liu Ruyan. Detik berikutnya. Namun, aku melihatnya keluar dari lorong. Dia langsung berlari ke arah pemuda itu. Dan memeluknya dengan erat. Dia memeluknya erat. Seolah menerima harta karun yang langka. Mereka berciuman dengan penuh semangat dan lama di dalam darah yang sunyi. Aku berdiri di tempatku menyaksikan cinta mereka yang bergejolak. Ketika Liu Ruyan mengangkat matanya. Akhirnya menyadari aku yang berdiri terpaku tidak jauh dari sana. Aku membawa koperku dengan susah payah ke depan. Beberapa langkah terasa seperti ribuan gunung dan sungai. Reaksi pertamanya adalah berdiri di depan orang itu untuk melindunginya. Pemuda itu tampak bingung. Membungkuk dan berbisik di telinganya. Siapa dia? Untuk sesaat aku tidak tahu ekspresi apa yang harus kupasang. Berdiri di depan mereka dengan tenang dan berkata, "Aku suaminya."
Mendengar itu, anak laki-laki itu melangkah maju di depan Liu Ruyan dan memasang sikap melindungi. Ini salahku. Jangan salahkan dia. Aku terdiam dan saling memandang dengan kecewa. Apakah wanita di belakang yang tampak bingung itu tidak ingin mengatakan apa-apa? Liu Ruyan mengerutkan bibirnya. Matanya menjadi suram. Seolah telah membuat semacam keputusan. Dia berjalan maju dan berdiri berdampingan dengan anak laki-laki itu. Menggenggam tangannya, saling menggenggam jari dan berkata kepadaku. Seperti inilah yang kamu lihat. Mungkin karena salju terlalu lebat. Otakku membeku sampai mati rasa. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertengkaran. Aku dengan tenang berbalik dan pulang. Liu Ruyan tidak ikut. Jendela balkon di rumah terbuka lebar. Angin dingin menderu masuk. Aku bahkan bisa membayangkan Liu Ruyan menerima telepon dan membuka jendela. Melihat pemuda itu berdiri anggun di bawah gedung dengan ekspresi terkejut dan gembira. Kaki penyangga di samping belum sempat dirapikan, karya yang belum selesai di atas kertas lukis langsung menarik perhatian. Yang sebagian besar adalah wajah pemuda itu. Menyukai rasa malu saat gadis itu menari mengikuti angin dan bertemu dengan cinta. Dulu Liu Ruyan juga pernah menggambarku dengan sepenuh hati. Aku dan dia bertemu saat berusia 16 tahun. Di kampus SMA. Saat itu dia sangat terkenal. Siswi teladan, bunga sekolah. Berbagai macam aura berkumpul padanya. Aku berasal dari desa. Berbeda jauh. Seharusnya tidak ada persimpangan. Tetapi justru menjadi teman semeja dengannya. Aku tidak pandai bahasa Inggris. Bahasa Mandarinku juga sedikit berdialek desa. Sering diejek oleh teman sekelas. Dia melindungiku dan sangat sabar. Mengajariku berbicara dengan gadis itu selalu sambil tersenyum. Sedikit tersenyum dan bersinar seperti ribuan pohon yang mekar. Dia diam-diam mencintaiku. Selama 3 tahun penuh. Dia tidak berani mengungkapkannya. Berpikir dia juga menyukaiku. Ujian masuk perguruan tinggi telah berakhir. Dia tidak mengisi kelembutan seperti yang diharapkan semua orang. Tetapi memilih akademi seni. Dapat dikatakan bahwa melukis adalah impian seumur hidupnya. Orang tua juga sangat mendukungnya untuk memiliki modal untuk menjadi keras kepala. Tapi aku tidak. Pilihan terbaikku dengan nilaiku saat itu adalah pergi ke sekolah di selatan. Ribuan mil jauhnya darinya. Liburan musim panas itu. Dia datang ke desa pegununganku untuk mencari inspirasi. Memintaku menjadi pemandu. Kami melihat bunga di lereng bukit bersama. Burung-burung di hutan. Awan di langit. Hari terakhir, ibuku mengeluarkan anggur plum buatan sendiri. Mengundangnya untuk mencicipi. Aku tidak menghentikannya. Dia mabuk setelah minum secangkir. Mendapatkan skor yang tidak ringan. Utara dan selatan. Dia jatuh ke pelukanku. Dengan wajah memerah berbicara omong kosong karena mabuk. Dia berkata, "Hi Qiang, aku menyukaimu." Aku membantunya mengemasi barang-barang. Menemukan bahwa kata-katanya semua tentang aku. Ketika pergi, aku mengantarnya ke stasiun. Berjalan sangat lambat di sepanjang jalan. Sangat ingin bertanya apakah kata-katanya tadi malam dihitung. Akhirnya aku tidak bisa menahan diri untuk berbicara Liu Ruyan. Jika aku mengaku sekarang, apakah sudah terlambat? Dia menatapku dengan air mata bahagia. Belum terlambat. Selama itu kamu, kapan saja tidak akan terlambat. Kami bersama. 4 tahun hubungan jarak jauh di universitas. Aku memberinya cukup cinta dan rasa aman. Biarkan dia tahu dengan jelas bahwa dia adalah orang yang disukai. Dia sering tertawa tanpa terkendali. Aku Hi Qiang. Kau sangat mencintaiku. Aku membiarkannya membuat keributan. Menunggu dia cukup membuat keributan. Menundukkan kepala dan menciumnya. Dia dari usia 18 hingga 28 tahun. Kami saling mencintai selama 10 tahun, banyak hari kemarin melesat di benak. Emosi yang tertekan akhirnya meledak. Aku merobek kata-kata itu menjadi berkeping-keping karena putus asa. Aku duduk sendirian di sofa sampai fajar ketika Liu Ruyan kembali. Dengan aroma asing di tubuhnya.
seperti aroma sabun mandi hotel. Ketika dia melihatku, ada sedikit rasa bersalah di matanya. Maaf. Mataku merah. Begitu aku membuka mulut, suaraku juga serak. Kapan ini dimulai? Dia sangat jujur dan menceritakan masa lalu mereka. Nama anak laki-laki itu adalah Jiboda. Adalah mahasiswa senior di Akademi Seni. Dan juga belajar melukis. Tahun lalu, dia kembali ke alma maternya untuk berpartisipasi dalam perayaan sekolah dan bertemu dengannya. Dia mengagumi bakat Liu Ruyan. Adalah pengagumnya yang setia dan bersemangat. Jiwa mereka cocok. Sering bersama mengenang Van Gogh di bawah bintang-bintang. Mengobrol tentang water lilies karya Monet di tepi danau. Dia berkata, mereka berdua adalah teman sejati yang langka. Dan juga kekasih sejati. Kita telah bersama 10 tahun. Tidak sebanding dengan perkenalan mereka. 10 bulan. Ketika Liu Ruyan berbicara tentang orang itu, tatapannya dangkal. Ekspresinya lembut. Dia menekankan berkali-kali. Aku benar-benar mencintainya. Aku sangat marah. Dia seorang mahasiswa yang ikut campur dalam pernikahan orang lain. Orang baik macam apa dia? Bukankah dia hanya menginginkan uang? Liu Ruyan menatapku. Tatapannya perlahan menjadi dingin. Hi Qiang. Dia tidak sepertimu. Yang hanya melihat uang. Kata-katanya sangat menyakitiku. Liu Ruyan adalah seorang romantisi sejati sejak lahir. Yang selalu menganggap uang seperti kotoran. Dia sudah menjadi pelukis terkenal ketika di universitas. Ada banyak orang yang menghabiskan banyak uang untuk membeli lukisannya. Tetapi dia menolak semuanya. Kata-katanya selalu hanya diberikan kepada orang yang berjodoh. Tapi langit tidak dapat diprediksi. Tahun dia lulus, keluarganya bangkrut. Orang tuanya dikejar hutang. Mengalami kecelakaan mobil dan meninggal dunia. Dia dihadang oleh kreditur di rumahnya. Aku diam-diam memanjat tembok untuk menemukannya. Memeluknya dan berkata, Liu Ruyan, menikahlah denganku. Aku tidak punya status atau kedudukan. Tidak punya kekayaan berlimpah. Tapi aku punya hati yang tulus dan teguh. Aku berkonsultasi dengan pengacara. Hutang orang tua. Anak-anak tidak bertanggung jawab untuk melunasi. Tetapi pihak lain banyak orang dan kuat. Pelecehan tanpa henti. Cukup untuk menghancurkan kehidupan Liu Ruyan. Setelah mendapat persetujuan ibu, aku mengambil semua tabungan keluarga. Meminjam sejumlah uang untuk maju bernegosiasi. Membantu Liu Ruyan melunasi hutangnya dengan biaya yang paling kecil. Setelah menikah, hari-hari kami sangat sulit. Rumah kontrakan bocor di sana-sini. Saat badai topan, rumah menjadi kolam kecil. Saat musim dingin, angin bertiup kencang. Membuat orang tidak bisa tidur karena kedinginan. Kami berpelukan erat dan berbicara sepanjang malam. Liu Ruyan mencoba mencari orang yang dulu ingin membeli lukisannya. Tetapi hanya mendapat penghinaan. Dulu terlalu angkuh. Menyinggung orang. Sekarang kekurangan uang tetapi menemui jalan buntu di mana-mana. Hatiku sakit. Aku tidak mengizinkannya lagi untuk menjual lukisan. Agar dia bisa hidup lebih nyaman. Aku bekerja 3 pekerjaan setiap hari untuk menghasilkan 100 yuan. Aku dia 99 yuan. Suatu kali, penglihatannya tiba-tiba buta selama beberapa menit. Dia dengan panik menjagaku. Bahkan suara memanggil namaku penuh dengan kekhawatiran. Dia menangis di depanku hingga tidak bisa mengendalikan diri. Menyesal seumur hidup jika tidak menikah denganmu. Tetapi menikah denganmu malah membebanimu. Namun itu membuatku merasa lebih putus asa. Aku memarahinya bodoh. Aku tidak pernah merasa kamu adalah beban. Saat itu aku merasa sangat bahagia. Ayo kita bercerai. Satu kalimat Liu Ruyan menarikku kembali ke dunia nyata. Sikapnya sangat tegas. Dia berkata kamu mau apa? Aku bisa menyetujuinya. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku mau apa? Apa kau tidak tahu?
Dia tidak mengerti. Hanya berkata kau tentukan saja syaratnya. Aku tertawa terbahak-bahak. Benarkah demi dia aku bisa melepaskan segalanya? Liu Ruyan menundukkan matanya. Menjatuhkan sebuah bom. Kekiang, aku hamil anaknya. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku teringat kami juga pernah punya seorang anak. Menikah? Tahun kedua Liu Ruyan hamil. Aku sangat bahagia. Tapi dia menyembunyikannya dariku. Diam-diam menggugurkan kandungannya. Matanya berkaca-kaca dan berkata kepadaku. Hi Qiang, kondisi kita tidak memungkinkan untuk membesarkan anak. Jangan biarkan dia datang ke dunia ini dan menderita. Liu Ruyan mengatakannya berulang-ulang kepadaku. Maaf. Aku memeluknya dan berusaha tersenyum. Aku berpikir, tidak apa-apa. Kita masih bisa punya anak nanti. Hari itu, dia meninggalkanku dengan bekas ciuman. Di telingaku dia terus mengulangi aku mencintaimu. Kalimat ini seperti mantra. Di hari-hari tanpa apa-apa. Menyatukan hati kita erat-erat. Sejak saat itu, aku bekerja lebih keras lagi. Aku sangat pandai membaca situasi. Secara bertahap aku menjadi sukses di tempat kerja. Berkembang pesat. Bos bergerak di bidang perdagangan impor dan ekspor. Seringkali perlu menjamu pelanggan. Kapasitas minumku cukup bagus. Dia suka mengajakku. Dan juga memberiku bonus tambahan. Setiap hari aku pulang ke rumah dan muntah-muntah hingga pusing. Liu Ruyan akan menemaniku sepanjang malam. Merawatku dengan hati-hati. Dia selalu berkata, jangan demi uang kecil. Merusak tubuhmu. Aku tidak peduli. Pandanglah masa depan. Lama-kelamaan, aku mengakumulasi banyak koneksi. Kemudian aku mulai berbisnis anggur sendiri. Setiap hari aku bepergian untuk urusan bisnis. Sangat sibuk. Liu Ruyan berkata lagi. Uang sudah cukup. Jangan terlalu memaksakan diri. Tapi aku punya dua keinginan yang harus kuwujudkan. Aku selalu percaya bahwa masa depan Liu Ruyan akan penuh bintang dan lautan. Aku berharap dia bisa melukis sesuka hatinya. Aku tidak ingin dia karena urusan hidup. Menyerah pada impian seumur hidupnya. Aku berharap anak yang hilang itu bisa segera kembali ke sisi kita. Langit tidak mengecewakan orang yang berusaha. Hidup kita benar-benar berubah menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Di tahun kelima pernikahan, kami memiliki rumah dan tabungan. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mengusulkan, sayang, bagaimana kalau kita punya anak? Tak disangka, antusiasmenya tidak tinggi. Hanya berkata, masih belum saatnya. Dia memberitahuku. Dia memasuki masa stagnasi. Dan dia tidak bisa menghasilkan karya yang memuaskan. Aku mencoba menghiburnya. Lukisanmu sangat bagus. Teman-temanku sangat menyukainya. Bos Zhang akan pindah ke rumah baru bulan depan. Dan mengatakan ingin membeli lukisanmu untuk dekorasi. Liu Ruyan mencibir. Mereka orang-orang rendahan itu. Mana mengerti seni? Aku tertegun. Merasa bersalah. Dia segera menyadarinya. Dan menjelaskan. Bahwa dia tidak meremehkan pebisnis. Hanya berharap mendapatkan pengakuan dari profesional yang lebih ahli. Dia menenggelamkan kepala dan tubuhnya di bahu dan leherku. Berbisik pelan. Aku hanya merasa semakin tidak percaya diri. Mungkin saat ini, hubungan kita sudah retak. Tapi aku terlalu sibuk. Dan tidak terlalu memperhatikan perubahannya. Tidak lama kemudian, kondisi Liu Ruyan berangsur-angsur membaik. Dia sering tersenyum. Kupikir dia menerobos kemacetan. Kupikir itu adalah jiwa. Menemukan rumah baru. Remaja yang dicintainya berada di usia terbaiknya. Tidak baik. Bulan baikku. Aku melihat potretnya. Jika musim semi, hujan musim panas, musim gugur di musim dingin, salju musim dingin adalah keberadaan yang paling indah di dunia.
Namun aku menyakiti orang dan merenggut nyawa. Penuh dengan kesedihan yang sama. Tidak dapat beresonansi dengannya. Mengukir dinding adalah aku minta maaf padamu. Suara Liu Ruyan bergema di telingaku. Aku terdiam untuk waktu yang lama. Selama waktu yang kita habiskan bersama. Pada akhirnya aku masih tidak rela. Aku tidak akan menceraikanmu. Dia, aku mendengar dirinya sendiri berkata bahwa Liu Ruyan dengan dingin kembali dari saat itu. Aku mendengar suara kematian cinta. Ketika aku dan Liu Ruyan berada dalam kondisi terburuk. Ibuku sakit dan dirawat di rumah sakit. Dokter mengatakan kanker stadium akhir. Ayahku meninggal lebih awal. Ibuku menderita seumur hidup. Ketika aku menikah, aku tidak punya waktu untuk mengurus diriku sendiri. Dia bersikeras untuk tinggal sendiri. Di pedesaan, tidak ingin merepotkan kami. Kondisi ekonomi saya sedikit membaik. Namun tidak punya waktu untuk menemaninya. Aku sangat menyalahkan diri sendiri. Aku tidak pernah membiarkannya menikmati satu hari pun kebahagiaan dalam hidup ini. Dia berbaring di tempat tidur rumah sakit. Bangun dan menangis. Bertanya, "Di mana Ruyanku?" Aku memaksakan diri untuk tersenyum. Dengan riang menjawabnya. Akhir-akhir ini sangat sibuk mempersiapkan pameran lukisan. Aku memberitahu ibuku bahwa Liu Ruyan telah mendapatkan penghargaan dari tokoh seni lukis terkemuka, Tuan Youyi. Sebentar lagi akan berhasil. Dia tersenyum dengan lega. Ruyan akhirnya mencapai keinginannya. Kehidupan kalian pasti akan semakin baik di masa depan. Ibu merasa lega. Aku mengarang alasan sembarangan. Berlari keluar dari kamar rumah sakit. Air mata tak terkendali mengalir. Tuhan memang suka bercanda denganku. Tidak lama setelah kami bertengkar. Liu Ruyan mendapat kabar dari Prancis bahwa Tuan You yang sudah lama mengasingkan diri tiba-tiba menyatakan. Tertarik dengan lukisannya. Ingin bertemu dengannya, kuda. Akhirnya, keduanya berbicara dengan gembira dan merasa terlambat bertemu. Liu Ruyan menganggap anak laki-laki itu sebagai bintang keberuntungan. Dia bilang dia membantunya menemukan kembali niat awalnya untuk melukis. Sehingga bisa mendapatkan kesempatan ini. Dia tidak akan tahu bahwa itu adalah kesempatan yang aku perjuangkan dengan susah payah untuknya. Dan sekarang hanya menjadi penjahit untuk orang lain. Ayah. Aku mencuci muka dan kembali ke kamar rumah sakit. Ibuku tiba-tiba berkata, ingin bertemu dengan Liu Ruyan? Aku tidak bisa menolak. Akhirnya aku berinisiatif menghubunginya. Mungkin karena harga diri. Aku tidak ingin menunjukkan kelemahan di depannya. Begitu membuka mulut, nadanya seperti negosiasi. Liu Ruyan, mari kita buat kesepakatan. Aku setuju untuk bercerai. Kamu menemaniku bermain sandiwara. Dia setuju dengan cepat dan tegas. Jelas itu adalah jawaban yang aku inginkan. Hatiku mulai terdistorsi, kecewa, marah, sedih, emosi negatif, seperti jutaan serangga beracun yang menelanku sedikit demi sedikit. Aku pikir aku mungkin akan gila. Liu Ruyan mengisyaratkan datang selama setengah bulan. Tidak melihatnya semakin anggun. Cantik dan mempesona. Pasti hidupnya baik-baik saja. Kami masing-masing menahan ekspresi. Berpura-pura akrab adalah satu-satunya cara untuk masuk ke bangsal. Ibuku terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Melihat kami dengan mata keruh. Seketika bersinar. Berusaha duduk dan berbicara kepada kami. Dia memperingatkanku untuk mencintai istriku. Tidak boleh mengecewakannya. Dia juga menasihati Liu Ruyan untuk hidup dengan baik bersamaku. Ibuku dulu tidak banyak bicara. Tapi kali ini ketika kami bertemu, dia sepertinya memiliki banyak hal untuk dikatakan. Aku tahu dia hanya mengkhawatirkan Liu Ruyan. Menjawab semua nasihatnya satu persatu. Baik. Akhirnya ibuku meletakkan tangan kami bersama dan berpesan. Untuk hidup dengan baik di kehidupan ini. Aku tidak bisa menahan air mata. Sebenarnya aku ingin memberitahunya. Jika dia pergi, tidak akan ada lagi keluargaku di dunia ini. Tapi sekarang kata-kata itu tersangkut di tenggorokan.
Tidak bisa mengatakan apa-apa. Liu Ruyan dengan alami menepuk punggungku. Tatapan lembut, sangat mirip dengan gadis 18 tahun itu. Aku sedikit linglung keluar dari bangsal. Tangan kami masih bergandengan. Aku sangat tidak berguna dan menyadari bahwa aku masih merindukan sedikit kehangatan di telapak tanganku. Kita jangan bercerai. Oke. Pikiran konyol berputar-putar di benakku. Nada dering ponsel tiba-tiba berdering. Liu Ruyan melepaskan tanganku. Aku dengan bingung mengangkat mata dan melihat bayangan remajanya menghilang. Dia pergi ke samping untuk menjawab telepon. Percakapan yang terputus-putus terdengar di telingaku. Semua percakapan yang sangat biasa. Aku tidak tahu apa yang dikatakan di seberang sana. Dia tersipu dan mengutuk. Tidak tahu malu. Lalu berkata dengan nada manja akan segera pulang nanti. Aku melihat wanita ini dan tiba-tiba merasa sangat asing. Dia melihatku tampak linglung setelah selesai menelepon. Bertanya dengan mengerutkan kening. Wajahmu pucat. Apakah kamu sakit? Sambil mengulurkan tangan, ingin menyentuh dahiku. Aku menghindar secara refleks. Kedua tentara itu tertegun sejenak. Tangannya tergantung di udara. Agak canggung. Soal perceraian bisa menunggu sampai ibumu agak baikan. Lagi setengah. Kesadaranku yang tenggelam akhirnya terbangun. Mengangguk dan berkata baik. Kondisi ibuku tidak membaik. Ingatannya juga bermasalah. Setiap beberapa waktu dia berkata ingin bertemu Liu Ruyan. Dia dan aku hanya berpura-pura. 3 bulan. Menemaniku mendengarkan nasihat yang diulang berkali-kali. Setiap kali Liu Ruyan datang ke rumah sakit, Ji Boda sering menelepon. Kemudian dia ikut datang sendiri. Mereka muncul bergandengan tangan. Hari itu aku sangat marah. Menghalangi mereka. Menyuruhnya pergi sejauh mungkin. Liu Ruyan menjelaskan kepadaku. Dia akan pergi ke samping. Tidak akan membiarkan ibuku melihatnya tidak mau berkompromi. Mengejek. Jangan pamer. Cinta tidak akan mati. Anak laki-laki yang sedari tadi diam tiba-tiba berdiri. Dengan marah berkata, apakah kamu tidak keterlaluan? Kalian akan bercerai? Jangan selalu mencari cara untuk menyiksa orang. Dia semakin bersemangat saat berbicara. Hampir berkelahi denganku. Dia sedang mempersiapkan pameran lukisan baru-baru ini. Begitu sibuknya sampai tidak sempat makan. Aku khawatir. Lalu Liu Ruyan meraih tangannya. Dengan lembut menghibur. Jangan marah. Nanti anak kita kaget. Ji Boda melotot padaku. Menunduk menatapnya. Tapi aku kasihan padamu. Penampilan mereka yang penuh cinta membuat perutku mual. Aku tertawa hampa. Aku dan dia belum bercerai. Hubungan kalian berdua itu perselingkuhan, tahu? Atau haruskah aku menghitung biaya sewa penggunaanmu? Liu Ruyan tertegun. Air mata muncul di matanya mengalahkan tembok. Apa kau sudah gila? Ji Boda mengertakkan gigi dan menatap marah ke arahku, seorang pria dewasa. Berbicara dengan begitu kejam. Tidak heran istrimu tidak menyukaimu, aku tidak tahan lagi. Hari ini pergi bersamaku. Atau tetap di sini bersamamu. Dia hanya bisa memilih salah satu. Kemudian, dia menoleh untuk melihat wanita di sampingnya. Tatapannya tulus tanpa keraguan. Liu Ruyan dan kekasihnya bergandengan tangan dan pergi bersama. Kondisi ibuku hari itu sebenarnya cukup baik. Aku berbohong mengatakan Liu Ruyan ada urusan mendadak. Dia juga tidak minum banyak. Namun menjelang senja, dia tiba-tiba pingsan. Dokter langsung mengeluarkan surat pemberitahuan kritis. Saat sadar, dia berkata ingin bertemu Liu Ruyan lagi. Aku dengan panik meneleponnya. Dia baru mengangkatnya setelah sekian lama. Aku memeluk kepala dan berjongkok di tanah bertanya. Bisakah kau datang sebentar? Dia langsung menjawab. Sudah terlalu larut. Aku menjadi cemas. Ibuku hampir meninggal. Nadanya lagi tidak berdaya. Aku menyarankanmu untuk tidak membuat lelucon seperti ini. Aku terkejut sekaligus marah.
Kau pikir aku akan bercanda dengan nyawa ibuku? Dia terdiam beberapa saat berkata. Malam ini hujan. Aku sedang hamil. Dia tidak akan mengizinkanku keluar. Aku tidak bisa memprovokasi. Dengan wajah memohon dalam diam. Kau suruh dia mengantarmu ke sini. Atau aku akan meminta teman untuk mengantarmu. Menjamin keselamatanmu, oke? Hubungan kita 10 tahun, aku mohon padamu untuk terakhir kalinya. Dia menghela napas. Aku akan berdiskusi dengannya. Aku seperti meraih secercah harapan. Berkata tanpa beraturan. Pertengkaran hari ini anggap saja aku yang salah, oke? Asalkan kau datang malam ini. Apapun yang kalian inginkan, aku akan menyetujuinya. Baiklah. Langit bergemuruh dan kilat menyambar. Memanggil suara harga diriku hancur berkeping-keping. Terkubur dalam kegelapan malam. Suara rendah dan serak datang dari ujung telepon. Terdengar samar dengan sedikit nafsu. Liu Ruyan. Mendengus tertahan dengan sangat tidak wajar. Jangan bercanda. Telepon segera ditutup. Saya menelepon lagi. Tidak ada jawaban. Hari itu sampai larut malam. Dia tidak punya daya. Ibumu dan aku melihat sesuatu yang aneh. Bertanya dengan sangat hati-hati. Apakah kamu dan Ruyan sedang bertengkar? Aku berusaha terlihat santai. Tidak, dia sedang dalam perjalanan. Alisnya semakin berkerut tertawa. Aku menghubungi telepon. Dia ingin berbicara beberapa patah kata dengan Liu Ruyan. Tetapi pihak lain sudah mematikan telepon. Kemudian kesadaran ibuku berangsur-angsur memudar. Mulutnya terus mengoceh. Nak, bagaimana ibu bisa tenang jika kamu tidak bahagia? Ketika langit mulai sedikit cerah. Dia meninggal. Ketika meninggal, memegang erat tanganku. Tidak mau menutup matanya. Duniaku menjadi reruntuhan. Aku membawa abu ibuku kembali ke kampung halaman untuk dimakamkan. Liu Ruyan ikut. Dia menundukkan kepalanya. Wajahnya penuh penyesalan. Maaf. Aku tidak tahu. Malam itu, ibu benar-benar, aku mengundangnya keluar. Berkata selamat tinggal dengan lemah. Menyebut ibunya, kamu tidak pantas untuk Kikiang. Tidak bisakah kamu berbicara dengan baik? Suara Liu Ruyan melembut. Aku hanya ingin melihat apakah ada yang bisa kubantu. Wajahku dingin. Tidak, dia tidak mau pergi. Terus mengikutiku di pemakaman tanpa mengadakan pesta besar. Hanya mengundang beberapa tetangga desa untuk membantu. Ketika semuanya selesai, semua orang bubar. Aku akhirnya tenang dan berkata kepada Liu Ruyan. Mari kita bicara. Dia mengangguk setuju. Nada bicaraku dingin. Prosedur perceraian? Cepat urus saja. Dia mengerutkan kening. Mengalihkan topik pembicaraan. Aku ingin menjelaskan padamu. Soal malam itu, aku tidak ingin mendengar, aku memotongnya. Melanjutkan bicara. Kaulah pihak yang bersalah. Aku ingin kau pergi tanpa membawa apa-apa. Aku tahu betul aset di rumah. Jangan main-main. Juga jangan bernegosiasi denganku. Jika tidak, aku akan menyebarkan aib kalian ke semua orang. Mata Liu Ruyan tampak sedih pada Hikiang. Aset di rumah memang kau yang hasilkan. Kau pikir aku akan mempermasalahkan ini denganmu? Aku mencibir. Kau bisa mengenal wajah seseorang tapi tidak hatinya. Dia menunjukkan ekspresi kecewa. Dia tidak seperti ini dulu. Orang bisa berubah. Aku berkata Liu Ruyan yang dulu juga tidak akan memperlakukanku seperti ini padaku. Keheningan yang lama terpecah oleh dering telepon. Itu dari Jiboda. Dia berjalan keluar untuk menjawab. Aku langsung menutup pintu gerbang. Dia juga tidak kembali lagi. Malam itu, aku berbaring di ranjang rumah tua dan bermimpi sangat panjang. Aku bermimpi diriku yang berusia 22 tahun tidak membawa Liu. Semuanya membawa Liu Ruyan pulang. Berkata pada ibu, akan menikah dengannya. Penagih hutang mengejar ke rumahku. Setiap hari ribut. Berteriak-teriak. Ibuku menyembunyikannya di kamar.
Berpesan pada Ruyan. Jangan keluar sama sekali. Serahkan semuanya pada Akiang untuk mengurusnya. Aku sendirian berurusan dengan mereka selama berbulan-bulan. Akhirnya menjelang tahun baru, aku berhasil menyelesaikan masalah. Malam tahun baru itu. Turun salju. Aku menyeret tubuhku yang lelah kembali dari luar kota. Kepingan salju jatuh di tubuhku. Menyerap lapisan demi lapisan. Tapi aku tidak merasa dingin saat kembali ke rumah. Dia yang pertama membuka pintu dan bergegas keluar. Langsung menerjang ke pelukanku. Aku sedikit terhuyung beberapa langkah. Tapi tetap memeluknya dengan erat. Aku tidak ingin berpisah denganmu lagi di masa depan. Ekspresi Liu Ruyan yang menangis dan tertawa sangatlah manis. Aku baru saja ingin menjawab. Ketika pandangan menjadi berputar-putar. Aku berdiri terpaku di samping. Dia menerjang ke pelukan orang lain di tengah salju. Kemudian mencium bibirnya dengan penuh kasih sayang Liu Ruyan. Liu Ruyan. Aku terus memanggil namanya. Tapi dia sama sekali tidak bisa mendengarku. Tiba-tiba pandangan menjadi gelap gulita. Aku mulai merasakan kehilangan berat yang kuat. Seperti terus jatuh di jurang yang dalam. Keesokan harinya saat aku bangun. Aku langsung demam tinggi. Kesadaranku menjadi kacau. Aku berbaring di rumah seperti itu selama 2 hari. Dengan perasaan seperti hampir mati. Suatu hari aku menerima pesan dari mitra bisnis. Pasokan anggur merah bermasalah. Kehilangan banyak uang. Aku terkejut dan langsung duduk. Cepat-cepat berpakaian dan keluar rumah. Kemudian pergi ke dokter sendirian. Minum obat dan sembuh. 4 bulan ini menghabiskan terlalu banyak tenagaku. Ada banyak kesalahan dalam bisnis. Aku bahkan tidak punya waktu untuk bersedih karena terlalu sibuk. Aku mendengar nama Liu Ruyan lagi. Adalah berita tentang ketenarannya yang meningkat di pameran lukisan. Tokoh senior dunia lukis Youyi yang selalu perfeksionis sangat memujinya. Mengatakan bahwa dia benar-benar mutiara yang tertutup debu selama bertahun-tahun. Orang tua yang sudah pensiun, bahkan tampil di depan umum di pameran lukisan. Dan secara terbuka menyatakan bahwa Liu Ruyan adalah pemuda paling berbakat yang pernah dia lihat sepanjang hidupnya. Pelukis wanita. Dalam sekejap, industri terguncang, media datang mendengar berita. Laporan di internet bertebaran di mana-mana. Dia memang memiliki penampilan yang menonjol. Dengan tambahan visual. Perhatiannya bahkan melampaui lalu lintas. Entri untuk pelukis Dewi Bintang Liu Ruyan menduduki puncak daftar pencarian terpopuler. Semua karyanya terjual habis. Bahkan ada yang bersedia membeli seharga 10 juta. Hari itu, pameran lukisan yang paling menonjol, karya Muse Liu Ruyan, menolak wartawan yang mencium bau gosip. Bertanya siapa pria dalam lukisannya? Dia dengan murah hati menunjukkan cintanya kepada teman sekamarnya di universitas, Lin Fang, yang meneruskan video ini kepadaku. Bertanya mengapa Liu Ruyan mengatakan itu? Aku sambil memegang surat cerai yang baru kuterima menjawab tidak apa-apa. Dia jatuh cinta pada orang lain. Kami berencana bercerai. Lin Fang langsung menelepon. Dengan marah berkata, bukankah semuanya baik-baik saja 4 bulan lalu? Apakah dia tidak tahu berapa banyak penderitaan yang kamu alami di Prancis untuknya? Aku menjawab dengan tenang. Mengetahui pun tidak akan mengubah apapun. Saat ulang tahun pernikahan ke-6. Aku ingin menyiapkan hadiah istimewa untuk Liu Ruyan. Aku tahu orang yang paling dia kagumi adalah seorang pelukis bernama Youyi. Orang tua ini jarang muncul di depan umum ketika masih muda. Sekarang bahkan lebih mengasingkan diri. Tidak dapat ditemukan jejaknya. Aku menggunakan semua cara dan koneksiku untuk mendapatkan berita yang sulit dibuktikan kebenarannya. Seseorang pernah melihatnya berjalan-jalan di kalangan pelukis jalanan di Le Marais, Paris. Jadi aku beralasan perjalanan dinas. Pergi ke Perancis sendirian. Itu adalah pertama kalinya aku pergi ke luar negeri. Tidak tahu tempat dan orang. Pada hari pertama barang bawaanku dirampok. Aku bergegas mengejar. Namun malah dibawa ke gang yang sepi. Di sana berkumpul sekelompok berandalan jalanan. Aku kalah jumlah. Dipukuli di tanah oleh mereka. Sebelum kehilangan kesadaran. Aku mendengar seseorang meneriakkan sesuatu dalam bahasa Prancis.
Semua orang segera melarikan diri. Aku bangun di rumah sakit, hanya mengalami luka ringan. Luka luar diselamatkan oleh Lin Fang. Kami adalah teman sekamar di universitas. Setahun setelah aku menikah, dia pergi ke luar negeri. Perlahan kehilangan kontak. Tidak menyangka akan bertemu kembali dengan cara seperti ini. Dia banyak membantuku terluka. Selama itu dia yang merawatku. Dia bertanya, apakah aku tidak memberitahu Liu Ruyan? Aku menggelengkan kepala. Selama waktu itu, Liu Ruyan sering mengurung diri di studio lukis. Tampaknya berada dalam periode yang sangat penting. Aku tidak ingin membuatnya khawatir lukanya sedikit membaik. Saya buru-buru keluar. Setiap hari menjaga di distrik Mahei. Sebenarnya saya tidak yakin bisa menemukan Tuan Yao. Hanya saja saya tidak ingin melepaskan kemungkinan apapun. Lin Fang mengetahui tujuan perjalanan saya ini. Sepasang matanya melotot lebar dengan ekspresi bodoh. Kemudian mengejek saya dengan ekspresi berlebihan. Kamu terlalu memanjakan orang di rumahmu. Suatu hari kamu akan merusaknya. Aku memelototinya. Aku bersedia. Keduanya duduk bersila bersama seperti kembali ke masa kuliah. Saya membuat kesepakatan dengan pedagang kaki lima di distrik Mahei. Menyewa kios lukisnya. Memilih beberapa lukisan Liu Ruyan. Karya dari periode yang berbeda. Menempatkannya di tempat yang paling mencolok. Berdoa setiap hari. Agar Dewi keberuntungan turun. Saat itu tepat musim dingin, setiap hari selain tidur. Saya menghabiskan waktu di jalanan tertiup angin dingin. Telinga membeku dan luka. Lin Fang selalu membelikan saya obat sambil mengeluh, mencari masalah sendiri. Setelah menghabiskan 3 minggu di Prancis, hari Valentine mendekat. Saya berencana untuk kembali ke Tiongkok. Perjalanan ke luar negeri ini memang terlalu impulsif. Tidak menemukan orang juga masuk akal. Saya berpikir untuk menunggu sampai ada berita yang lebih pasti lain kali. Kemudian bertindak, tetapi kecelakaan terjadi begitu saja. Hari terakhir, ketika saya hendak menutup kios, Tuan Yao muncul dan langsung tertarik pada Liu Ruyan. Karya saat berusia 18 tahun. Dia tersenyum dan bertanya kepada saya, siapa pencipta lukisan ini? Saya dengan bangga menyebutkan nama Liu Ruyan. Dia menunjuk ke barang yang tidak dijual yang ditempel di samping lukisan. Label. Dan bertanya lagi. Tidak dijual? Aku mengangguk. Ini adalah koleksi pribadi saya. Lalu mengapa Anda memajangnya? Saya berkata bahwa saya berharap lebih banyak orang dapat melihat pelukis yang luar biasa ini. Dia berpikir sejenak. Melihat lukisan ini untuk waktu yang lama. Akhirnya tersenyum dan pergi. Saya sudah memahami temperamen pria ini. Selain Ming 11, dia telah menggali banyak pelukis kecil tak dikenal sebelumnya, yang sekarang menjadi tokoh besar di industri ini. Aku tahu kesempatan Liu Ruyan telah tiba. Semuanya berjalan lebih lancar dari yang kukira. Aku pikir, orang yang berbakat ditakdirkan untuk keluar dari kegelapan. Aku benar-benar bahagia untuk Liu Ruyan. Dia selangkah lebih dekat ke mimpinya. Pada hari ulang tahun pernikahan kami, aku berbohong pada Liu Ruyan bahwa aku tidak bisa kembali dari Prancis. Berniat memberinya kejutan. Tapi reaksinya sangat datar. Hanya berkata, aku tahu. Awalnya aku merasa sedikit sedih. Tapi saat naik pesawat, aku melihatnya memposting kerinduan di lingkaran pertemanannya. Terpisah oleh gunung dan laut, kesedihanku langsung menghilang. Betapa ironisnya aku masih membayangkan masa depan indah kita di perjalanan pulang. Sebenarnya kerinduannya sudah diberikan kepada orang lain. Apakah dia akan merasa tidak rela? Lin Fang bertanya padaku. Aku dengan tenang. Tentu saja aku akan baik-baik saja sekarang. Yang lebih penting adalah menjalani hidupku dengan baik. Dia menghela napas lega. Hi Qiang. Terkadang kamu benar-benar menakutkan karena terlalu rasional. Aku tahu, aku bilang terima kasih, lalu menutup telepon dan suasana di sekitarku menjadi sunyi. Aku memutar ulang video Liu Ruyan.
Tersenyum lembut dan penuh kasih sayang di depan kamera. Dia berkata bahwa anak laki-laki itu adalah cinta sejatinya. Benar saja, aku masih merasa tidak nyaman. Aku menelepon dan berkata pada Liu Ruyan bahwa pendapatan pameran lukisan juga termasuk harta sebelum menikah. Jika kita bercerai, itu juga menjadi milikku. Dia mengejekku, lalu setuju. Sepertinya dia benar-benar tidak sabar untuk menikahi kekasihnya. Aku mencoba menganggap perjalanan ke Prancis itu sebagai sebuah investasi. Dan sekarang aku menuai kekayaan besar. Aku tidak bisa dibilang benar-benar merugi. Sambil berpikir begitu, aku perlahan berdamai dengan diriku sendiri. Ternyata ini risiko yang baik. Hari itu, aku membuka anggur merah terbaik untuk diriku sendiri. Dan minum sampai larut malam. Keesokan paginya, aku dibangunkan oleh sebuah telepon. Suara Lin Fang terdengar kadang dekat kadang jauh. Buka pintu. Aku terhuyung keluar. Membuka pintu. Melihatnya membawa koper dengan wajah muram. Hal sebesar ini terjadi. Kau sama sekali tidak memberitahuku, tidak pantas jadi teman. Aku tertegun di tempat. Dia merentangkan tangannya dan tersenyum padaku. Bung. Aku datang menemanimu. Aku memeluknya. Terharu. Ternyata dia saudara yang baik. Namun, fakta membuktikan. Aku terlalu cepat terharu. Bagi seorang pria yang akan bercerai. Pria yang sedang jatuh cinta bagaikan obat yang tidak diperlukan. Malamnya aku menunggunya untuk bermain game bersama. Dia berlama-lama. Baru dengan enggan menutup panggilan video dengan pacarmu. Aku mencekik lehernya. Dengan penuh kebencian berkata. Bermesraan di depanku. Apakah itu agak berlebihan? Dia tersenyum manis tanpa malu. Ini yang namanya mengobati racun dengan racun. Sebenarnya aku sangat mengaguminya. Dia pernah terluka begitu dalam. Namun dia hidup begitu bebas. Apakah kau menyesal pernah mencintai Yoyun? Begitu pertanyaan itu keluar. Aku langsung menyesal. Mendengar nama itu, Lin Fang tidak menunjukkan terlalu banyak emosi. Hanya mengatakan sebuah hubungan yang tidak berakhir bahagia. Justru harus merasa bahwa aku sungguh-sungguh memikirkan kalimat ini. Kupikir tidak perlu membenci Liu Ruyan yang berusia 28 tahun. Dia yang berusia 18 tahun. Gadis yang memukau di masa lalu. Hanya saja sudah tidak ada lagi. Aku akan menerima dan perlahan melepaskannya. Sebulan kemudian, aku dan Liu Ruyan menerima surat cerai. Aku membeli kebun anggur di Montmartre, Paris. Bermaksud pergi ke Prancis untuk belajar membuat anggur sendiri. Lin Fang sudah lama menetap di sana. Dan sangat menyambutku. Dulu, pada hari aku pergi ke luar negeri, Liu Ruyan dan Ji Boda mengadakan pernikahan mewah. Pengantin wanita mengenakan gaun pengantin haute couture. Seluruh tubuhnya dipenuhi perhiasan. Aku teringat saat kami menikah dulu. Benar-benar miskin. Gaun pengantin hanya membeli gaun putih kecil seharga 200 yuan. Buket bunga adalah setangkai kapuk yang dipetik di pinggir jalan. Sederhana dan bersahaja untuk cinta kita saat itu. Pergi menjauh dengan angin. Awan menghilang. Semuanya telah berubah. Aku naik pesawat. Menuju kehidupan baru. Hidupku berangsur-angsur menjadi tenang. Kupikir aku tidak akan pernah bertemu lagi dengan Liu Ruyan. Tak disangka, setahun kemudian, aku pulang kampung untuk membersihkan makam. Dan bertemu dengannya lagi. Liu Ruyan memegang seikat kerisan putih. Berdiri di depan makam ibuku. Melihatku, ada sedikit kejutan sesaat. Dengan suara serak dia memanggil. Hi Qiang. Aku bertanya dengan suara berat. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia mendekatiku. Dengan cemas menjawabku. Hanya berharap mungkin bisa bertemu denganmu. Kamu menjual rumahmu. Nomor ponselmu juga sudah diganti. Aku tidak bisa menemukanmu. Aku menjaga jarak darinya dengan dingin. Bertanya, ada apa? Angin gunung menerbangkan sedikit pasir.
Dia mungkin terkena debu di matanya. Matanya mulai memerah. Hanya ingin berbicara denganmu. Aku seolah mendengar lelucon terbesar. Liu Ruyan, kamu sekarang punya suami, pergilah. Jangan menghalangi di depan makam orang tuaku. Dia tidak menghiraukan. Tidak bergerak. Aku tidak bisa mengusirnya. Dia? Jadi pura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku ingin menjelaskan padamu. Tentang malam ibu meninggal. Liu Ruyan berbicara sendiri tanpa peduli. Apakah aku harus mendengarkan? Dia berkata. Awalnya aku berencana untuk keluar. Dia datang menghalangi. Aku tidak sengaja bergerak. Janin mulai bergerak. Aku menjawab dengan asal-asalan. Dia menundukkan kepalanya. Dengan nada sedih. Hi Qiang. Malam itu, aku keguguran. Tanganku yang menata sesajen sedikit berhenti. Tetapi tetap tidak mengatakan apapun padanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berbicara lagi. Jika aku datang malam itu, apakah kamu tidak akan membenciku seperti ini? Aku mengangkat kepalaku. Bertemu langsung dengan matanya. Kesedihan di dalamnya terlihat jelas. Tidak mengerti apa artinya dia memasang ekspresi seperti itu sekarang? Aku dengan cepat menarik pandanganku. Berpura-pura tidak melihat apa-apa. Membakar 3 batang dupa untuk ayah dan ibu. Melaporkan ke mereka tentang keadaanku saat ini. Memberitahu mereka bahwa aku sekarang baik-baik saja. Setelah selesai berziarah, Liu Ruyan terus mengikutiku dan berbicara. Menjadi sangat banyak bicara. Dia berkata bahwa kami dulu bersama-sama di desa melihat bunga di lereng bukit. Burung-burung di hutan. Awan di langit. Dia mengingat semuanya. Tapi Liu Ruyan, bunga di lereng bukit tidak mekar lagi. Burung-burung di hutan telah terbang. Bahkan awan di langit pun tidak berbentuk seperti dulu. Semuanya telah berubah. Rumah di kampung halaman tidak ada yang membersihkan. Tidak bisa ditinggali. Aku menginap semalam di penginapan di kota. Lalu langsung terbang kembali ke Perancis dengan serangga Liu Ruyan. Yu Mei menimbulkan gelombang besar di hatiku. Kebetulan Lin Fang mendirikan merek desain pakaiannya sendiri. Dan menjadi sibuk. Perkebunanku mempekerjakan orang. Biasanya sangat santai. Jadi aku menghabiskan sepanjang hari di studio untuk membantunya. Aku bercanda. Kita berdua belajar perdagangan. Sekarang satu melakukan wawancara. Satu lagi membuat anggur. Benar-benar tidak melakukan apa yang seharusnya. Dia menggelengkan jarinya. Hidup adalah proses untuk secara bertahap melihat diri sendiri dengan jelas. Saat mengobrol, aku bertanya padanya. Kapan kamu mulai tertarik pada desain pakaian? Dia ragu sejenak. Dan menjawab dengan suara rendah. Saat kamu dan Liu Ruyan menikah. Dia berkata ada satu hal. Aku selalu tidak tahu apakah kamu masih ingat gaun yang kalian kenakan di pernikahan? Motifnya indah. Tetapi harganya sangat murah. Kamu selalu berpikir itu aku yang meminta bantuan teman untuk menyelesaikannya, kan? Aku mengangguk. Dia melanjutkan. Sebenarnya Liu Ruyan enggan mengeluarkan uang. Dan hanya membeli gaun putih dan jas yang paling sederhana. Tetapi tidak ingin kamu merasa dirugikan. Jadi dia sendiri yang menggambar. Lalu meminta nasihat teman desainerku. Sedikit demi sedikit menyulam motifnya. Bahkan kerudungnya juga dia buat sendiri. Aku tidak tahu dia juga bisa menjahit. Awalnya dia tidak bisa. Tetapi temanku itu sangat hebat. Dia juga pintar. Dalam beberapa hari dia mempelajarinya. Dia takut kamu menyalahkan diri sendiri. Bahkan tidak mengizinkan. Aku memberitahumu. Dia bilang saat itu dia hanya bertugas membantu. Tetapi melihat kami memakainya. Hatinya masih dipenuhi dengan rasa pencapaian. Pikiran kami bersama-sama melayang kembali. Dulu dia mengenang. Pada hari pernikahan. Kamu mengangkat kerudung Liu Ruyan. Dia melihat ekspresi wajahmu yang tersentuh hingga meneteskan air mata. Dia sampai sekarang masih ingat perasaanku yang campur aduk.
dan tersenyum kecut. Dia benar-benar mencintaiku saat itu. Lin Fang berpikir sejenak. Dan berkata lagi. Sebenarnya, beberapa hari yang lalu aku bertemu Liu Ruyan. Aku tidak terlalu bereaksi. Dengan tenang berkata. Paris adalah ibu kota seni. Wajar jika dia seorang pelukis datang ke sini. Dia menggelengkan kepalanya. Aku rasa dia datang untuk mencarimu. Kalau begitu barang-barangmu tertinggal di tempatku. Aku akan mengejarmu. Kebetulan melihatnya mengikutimu dari jauh tanpa mendekat. Aku bercanda. Aku ingat kamu juga merasa dia merebutmu dari pernikahanmu dengan marah. Kau bajingan menganggapku apa? Aku juga sempat mengobrol dengannya beberapa kalimat. Kawan, aku sengaja memberitahunya tentang kunjunganmu sebelumnya ke Paris untuk mencari Tuan Yao. Beritahu dia, kita tidak boleh melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan nama. Aku teringat hal ini dan mengacungkan jempol padanya. Lin Fang menghela napas. Setelah dia mendengarnya, seluruh tubuhnya membeku. Tampak kehilangan semangat dan agak menyedihkan. Aku berhenti sejenak dan berkata, itu tidak ada hubungannya lagi denganku. Di perkebunanku datang seorang gadis yang sangat cakap. Merawat anggurku dengan sangat baik. Berkat dia, kualitas anggur baru yang dihasilkan sangat tinggi. Menerima pesanan besar. Tanpa diduga, pelanggan yang mengundang untuk memesan anggur mengadakan perjamuan. Yang diundang semuanya tokoh terkenal di dunia seni. Liu Ruyan juga ada di antara mereka. Ketika aku pergi mengantarkan anggur, aku bertemu dengannya dan Jiboda. Keadaan keduanya sangat aneh. Sangat sedikit bicara. Tidak seperti pasangan pengantin baru. Aku tidak terlalu lama tinggal. Menandatangani pesanan dan pergi. Liu Ruyan melihatku keluar. Jiboda tidak terlalu bereaksi. Aku pergi dengan tergesa-gesa. Liu Ruyan berlari kecil ke depan dan meraih tanganku. Saat kulit bersentuhan, dia dengan cepat melepaskan tangannya. Maaf. Liu Ruyan. Apa yang ingin kamu lakukan? He Qiang. Dia tergagap. Aku kehilangan kesabaran. Dia seperti tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tatapan matanya tanpa semangat. Seketika menjadi cerah. Aku ingin melukis pemandangan Prancis. Bisakah kamu menjadi pemandu untukku? Takut aku menolak, dia menambahkan. Syaratnya terserah kamu. Aku menjawab. Aku tidak kekurangan uang. Dia benar-benar lemas. Dengan nada hampir memohon pada He Qiang. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menebusnya? Aku dengan dingin melihatnya, menebus apa? Soal Yao Lao. Aku sudah tahu. Aku berkata dengan tenang. Dipilih olehnya adalah kemampuanmu sendiri. Aku juga sudah menerima uangmu. Kita tidak saling merugikan. Liu Ruyan menundukkan kepalanya. Berbisik dalam hati. Kenapa dulu kamu tidak memberitahuku? Aku tersenyum. Apa bedanya jika aku memberitahu? Kesedihan di matanya sangat jelas. Keras kepala hingga mungkin kita tidak akan sampai pada titik ini hari ini. Aku hanya merasa ironis, Liu Ruyan. Sadarlah. Kita sudah bersama bertahun-tahun. Kebodohan yang telah kulakukan untukmu. Lebih dari semua ini, dulu hatimu sudah tidak bersamaku lagi. Apapun yang kukatakan atau lakukan akan sia-sia. Apalagi aku tidak membutuhkan rasa kasihanmu sesaat. Mungkin dulu aku pernah membayangkan adegan seperti ini. Orang yang tidak setia. Tiba-tiba sadar. Menyesal. Tapi ketika saat itu tiba, aku tidak merasa terlalu senang. Gadis yang dulu sangat mempesona. Bagaimana bisa menjadi seperti ini hari ini? Aku berhenti sejenak. Berkata dengan serius. Liu Ruyan. Jangan mencari alasan untuk dirimu sendiri. Jika tidak, aku akan meremehkanmu. Dia membeku seluruh tubuh. Wajahnya penuh ekspresi kesakitan. Kamu jalanilah jalan yang kamu pilih sendiri. Setelah selesai berbicara, aku tidak lagi melihatnya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Malam itu,
Saat lembur akan selesai. Suruh aku membelikan makanan larut malam. Hari sudah gelap. Lokasi studionya terpencil. Lampu jalan di jalan yang harus dilewati rusak. Dua lampu membuat seluruh jalan kecil itu sunyi dan gelap. Tiba-tiba dua orang membawa pisau muncul dari pinggir jalan. Merampok semua barang berharga yang aku bawa dengan ganas. Uang yang kubawa tidak banyak. Setelah mereka menggeledahku, mereka mengucapkan beberapa kalimat dengan garang. Pelafalan bahasa Prancisnya tidak standar. Aku tidak begitu mengerti. Mereka langsung memukulku. Aku bergumul dengan mereka. Dalam kekacauan, ada seseorang bergegas dengan cepat. Aku bergumul dengan mereka. Kepala penjahat yang memegang pisau menunjukkan wajah garang. Menusuk orang itu 2 kali. Dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Semua ini terjadi terlalu cepat. Ketika aku sadar, aku melihat Liu Ruyan jatuh berlumuran darah. Aku membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa dia tertusuk di perut tetapi tidak mengenai organ vital. Tetapi tangannya terpotong saat menangkis pisau dengan tangan kanannya. Mungkin dia tidak akan bisa melukis lagi di masa depan. Dia berbaring di ranjang rumah sakit. Wajahnya agak pucat. Hal pertama yang dia lakukan saat melihatku adalah bertanya apakah aku terluka. Aku menggelengkan kepala. Kerutanku semakin dalam. Dia tersenyum menghiburku. Jangan khawatir. Lukaku tidak parah. Aku ragu-ragu lama. Akhirnya aku memberitahunya yang sebenarnya. Senyum di wajah Liu Ruyan membeku sesaat. Kemudian dia tiba-tiba menjadi cerah seolah menipu dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik saja. Tapi dia tetap bukan aktor yang baik. Dia memalingkan wajahnya. Tidak melihatku, seluruh tubuhnya gemetar. Aku mencoba menghiburnya. Dokter juga tidak mengatakan bahwa tidak ada harapan sama sekali. Dan bahkan jika tangan kanan tidak bisa, Anda masih bisa mencoba. Akan selalu ada cara dengan tangan kiri. Tiba-tiba dia menoleh. Hong Zuo juga bertanya pada Hikiang. Jika aku dan Jiboda bercerai. Aku memotong perkataannya. Terus terang berkata. Liu Ruyan tidak akan pernah memiliki kita lagi. Kau sembuhlah baik-baik. Jangan pikirkan Liu Ruyan yang lain. Keputusasaan di matanya terlihat jelas. Dengan air mata di matanya, dia memohon dengan rendah hati. Setidaknya malam ini bisakah kau tidak pergi? Aku menjawab dengan tenang. Orang yang bisa menemanimu sekarang adalah Jiboda. Bukan aku. Tapi malam itu Jiboda tidak muncul. Pada akhirnya aku tidak berhasil meninggalkan Liu Ruyan. Saat operasi, aku menggunakan ponselnya untuk menelepon Jiboda. Sayangnya tidak ada jawaban. Kemudian aku mengirim pesan teks. Juga tidak ada balasan. Tengah malam, dia demam ringan. Juga muntah darah. Dokter memeriksa lagi. Mengatakan dia terkena kanker perut. Belum stadium akhir. Selama diobati secara aktif, ada harapan untuk sembuh. Aku tidak mengerti. Dia sekarang punya uang dan status. Mengapa dia membuat dirinya hidup seperti ini? Tapi aku tidak bertanya apapun. Sore berikutnya, Jiboda datang. Berpakaian mewah. Berseri-seri. Aku bertanya pada dokter. Apakah tangan Liu Ruyan masih bisa melukis? Bahkan tidak menyadari keberadaanku. Aku berpamitan dengan Liu Ruyan. Kau berobatlah dengan baik. Aku pergi. Dia tidak berbicara. Berbaring di ranjang rumah sakit. Matanya mati rasa. Tangan kanan Liu Ruyan cacat. Tidak bisa melukis. Setelah itu, nilai semua karya justru melonjak tinggi. Kabar bahwa karya yang membuatnya terkenal dalam semalam, Muse, akan dilelang sudah tersebar. Dan dengan cepat memicu diskusi panas. Dulu, Liu Ruyan menikah dengan pemeran utama pria dalam lukisan tidak lama setelah kasus pameran lukisan. Dan sempat dipuji sebagai kisah indah oleh netizen. Lukisan ini juga menjadi semakin berharga karena kisah cinta yang romantis ini.
Dan akhirnya dibeli oleh seorang kolektor dengan harga selangit 50 juta. Namun, tidak lama kemudian, kejadian ini justru mengalami perkembangan yang tak terduga. Liu Ruyan menjual lukisan palsu. Liu Ruyan berselingkuh dalam pernikahan. Dua kata kunci ini dipasang oleh Kiki di pencarian teratas. Liu Ruyan mengadakan konferensi pers dan menyatakan secara terbuka bahwa karya asli Muse sudah lama dihancurkan. Dan karya yang dijual adalah palsu buatan Jiboda. Dia mengaku di depan kamera bahwa kisah cinta di balik Muse sebenarnya adalah perselingkuhan yang buruk. Bahwa dia meninggalkan suaminya yang telah menjalin hubungan selama 10 tahun saat dia sukses dan terkenal. Netizen gempar dan mulai mengecam wanita jahat dan pria brengsek. Karena laporan Liu Ruyan, polisi turun tangan menyelidiki kasus penjualan lukisan palsu tidak lama kemudian. Jiboda ditangkap dengan tuduhan memproduksi dan menjual barang palsu dan berkualitas rendah. Karena jumlahnya sangat besar, dia akan menghadapi hukuman seumur hidup. Sejak saat itu, Liu Ruyan juga menghilang. Hidupku seperti rumput yang tumbuh rendah dan indah. Lulusan pohon santai dan damai. Masa-masa indah. Bisnis kilang anggur semakin maju. Setengah tahun kemudian, bertemu dengan seorang pelanggan yang aneh. Seorang gadis Prancis berusia 16 tahun. Beberapa hari sekali dia datang membeli anggur. Meminta saya sendiri yang membuat. Dan ada permintaan khusus. Dia meminta saya mengajarinya bahasa Mandarin. Setiap kali satu kalimat, dia akan merekam kata-kata saya dengan hati-hati menggunakan perekam. Terkadang sapaan sederhana. Seperti selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Terkadang pada hari Valentine, dia datang lagi membeli anggur. Meminta saya mengajarinya kalimat aku cinta kamu. Saat itu, aku sudah menjalin hubungan baru dengan gadis yang merawat perkebunanku dengan baik. Setelah aku merekam, aku mencintaimu, sesuai permintaan pelanggan. Dia tiba-tiba mendekat dan menambahkan, aku juga mencintaimu. Aku dengan sayang membelai kepalanya. Berbalik dan meminta maaf kepada gadis itu karena menambahkan satu kalimat. Tidak apa-apa, kan? Gadis itu mengerutkan bibirnya seolah ragu. Tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Dan pergi membawa anggur. Malam itu, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Di seberang sana tidak mengatakan apapun. Hanya keheningan yang panjang dan lama. Aku pikir mungkin salah sambung. Kebetulan pacarku memanggilku untuk makan malam. Jadi aku langsung menutup telepon. Setelah itu, gadis itu tidak pernah datang lagi ke perkebunanku. Nama Liu Ruyan muncul di mata publik. Tidak lama setelah kejadian, wanita penuh perasaan itu. Aku melihat kata-kata di daftar pencarian teratas. Liu Ruyan. Tertegun untuk waktu yang lama. Berita mengatakan, jasadnya ditemukan di Prancis. Dengan riasan tebal. Saat itu menderita penyakit. Miskin dan terlantar. Satu-satunya peninggalan adalah lukisan berjudul Cinta Sejati. Tokoh utamanya adalah sepasang pengantin baru mengenakan pakaian pernikahan. Pengantin wanita mengenakan gaun putih. Memegang buket bunga kapas. Pengantin pria dengan lembut memeluknya. Wajah keduanya tertutup kerudung. Samar-samar tidak terlihat jelas. Para ahli di industri semua berkomentar bahwa itu adalah karya terbaik Liu Ruyan dalam hidupnya. Netizen lebih fokus pada jenazah ini. Apakah merindukan cinta masa lalu? Atau telah bertemu dengan teman baru? Aku melihat kembali ke buket bunga di tangan pengantin wanita. Pada tahun aku menikah dengan Liu Ruyan, bunga kapas mekar sangat awal. Aku mengambil beberapa dan membawanya kembali. Dan mengikatnya menjadi buket dengan pita berwarna. Dia bertanya mengapa bukan mawar? Aku tersenyum misterius. Karena aku menyukai makna bunga kapas. Sudut pandang Liu Ruyan tambahan. Saya menikahi laki-laki yang saya sukai pada pandangan pertama di masa muda. Dan hari-hari setelah kami berjanji untuk tidak bercerai seumur hidup. Meskipun sederhana, tapi tetap manis. Kapan semuanya mulai salah? Sekarang setelah saya memikirkannya,
Itu pasti ketika kami kehilangan anak pertama kami. Itu adalah pertama kalinya saya merasakan ketidakberdayaan hidup yang begitu mendalam. Setelah kejadian ini, dia bekerja lebih keras. Menghitung setiap sen setiap hari. Pikirannya dipenuhi dengan uang. Bungaku tidak bisa dijual. Dia menemukan cara lain. Membantu saya memperkenalkan peluang untuk menerima pesanan komersial melalui koneksi pribadinya. Sama seperti komposisi yang ditugaskan di masa kecil. Cukup menggambar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Setiap karya tidak memiliki jiwa dan pemikiran sendiri. Hanya untuk memuaskan pihak lain. Saya tidak suka. Tapi itu adalah kesempatan yang dia perjuangkan. Saya harus menghargai bahwa hidup kami memang sedikit membaik. Saya pikir uang cukup untuk digunakan. Tapi dia selalu tidak pernah puas. Sibuk setiap hari. Begitu sibuk sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan beberapa patah kata kepada saya. Dia akan memperkenalkan teman-teman bisnisnya kepada saya. Dengan terampil mengangkat gelas untuk bersulang kepada mereka. Para bos, tolong dukung orang-orang itu di masa depan. Karena wajah, mereka akan menghabiskan banyak uang untuk membeli bunga saya. Lalu bercanda. Nona Liu menikahi suami yang baik. Sejujurnya, aku benci penampilannya yang rendah hati dan menyanjung ini. Saya merasa semakin tidak bisa bernapas. Bahkan mulai membenci kata-kata saya sendiri. Kemudian saya bertemu Jiboda. Dia dengan tenang tinggal di sisi saya. Melihat saya melukis. Sangat mirip dengan Hikiang di masa lalu. Dia mengerti dan menghargai lukisan saya. Tidak hanya peduli apakah mereka bisa dijual dengan harga yang bagus. Hari-hari suram saya sepertinya tiba-tiba memiliki sentuhan warna. Secara bertahap mendapatkan kembali vitalitas dan niat awal melukis. Saya akui saya tidak bisa menahan detak jantung saya. Saya pikir anak laki-laki yang bersih dan murni ini adalah kekasih saya yang ditakdirkan. Dan Hikiang dan saya salah sejak awal. Pada peringatan 6 tahun pernikahan kami, Hikiang menemukan hubungan kami. Saya juga membuat keputusan. Setelah meninggalkan Hikiang, saya merasa sangat rileks. Yang lebih mengejutkan saya adalah pelukis yang paling saya kagumi. Tuan Yao benar-benar berinisiatif untuk menghubungi saya dan ingin bertemu dengan saya. Dia memberitahuku. Dia secara tidak sengaja melihat lukisanku di kios jalanan di Prancis. Sangat mengagumi bakatku. Lukisan itu menggambarkan sebuah desa pegunungan kecil yang sederhana. Seorang anak laki-laki berdiri di lereng bukit. Meskipun hanya tampak dari belakang. Tapi itu cukup jelas. Itu adalah karyaku ketika aku berusia 18 tahun dan kuberikan kepada Hikiang. Saat itu dia menghargainya seperti harta karun. Mungkin sekarang dia sedang membutuhkan uang. Jadi dia menjualnya dengan tergesa-gesa. Dia memang seperti itu. Uang lebih penting daripada perasaan. Tidak masalah. Bagaimanapun, kami akan bercerai. Di bawah bimbingan Yao Lao, saya berhasil mengadakan pameran lukisan. Saya berhasil. Meskipun Hikiang membuatku pergi tanpa membawa apa-apa. Tetapi bagi saya sekarang, menghasilkan uang sudah menjadi hal yang mudah. Saya dan kekasih saya mengadakan pernikahan yang megah. Saya pikir inilah kehidupan yang saya inginkan. Tapi segalanya menjadi aneh secara bertahap. Saya sering memimpikan Hikiang. Kadang-kadang saya terbangun di tengah malam. Melihat pria di samping saya membuat saya merasa tidak nyata. Hati saya terasa kosong. Saya mulai berkarya dengan penuh semangat. Mengurung diri di studio. Dulu, saya sering melakukan ini pada Hikiang. Dia akan menyiapkan 3 kali makan untukku. Bahkan jika dia sedang dinas di luar kota. Dia tidak lupa menelepon untuk mengawasiku. Untuk makan dan tidur tepat waktu. Tapi Jiboda tidak akan peduli tentang ini. Setelah menikah, dia jarang meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang lukisan denganku. Karya? Saya sedikit mengeluh. Dia akan membanting pintu dan pergi. Saya mulai merindukannya tanpa bisa ditahan. Hikiang dan Jiboda akan teringat hari-hari ketika saya dan dia meringkuk di rumah kontrakan dan berbagi satu roti daging ketika makan di restoran mewah. Ketika membelikan Jiboda berbagai hadiah mahal, dia akan teringat hari jadi pernikahan pertama kami. Hikiang diam-diam menabung banyak uang.
Membelikan saya lipstik Dior dan satu set perawatan kulit Estée Lauder. Sambil memarahinya karena boros. Sambil berlinang air mata terharu. Kemudian teringat saat perceraian. Aku bilang dia pria yang hanya melihat uang. Tiba-tiba seperti disambar petir. Secara tidak sadar aku menelepon Hikiang. Menunjukkan bahwa nomor itu tidak aktif. Dan diam-diam pergi ke rumah kami dulu. Tempat itu sudah berganti pemilik. Aku melihat keluarga yang bahagia di dalam rumah dan berpikir sejenak. Apakah aku kehilangan kebahagiaan yang ada di depan mata? Aku menggelengkan kepala dengan kosong. Mengusir pikiran ini dari benakku. Aku mengingatkan diriku sendiri. Pilihanku tidak akan salah. Juga tidak boleh salah. Jadi aku semakin baik pada Jiboda, tapi hidup memang ironis. Jiboda berselingkuh. Dirinya yang sebenarnya sangat berbeda dari yang kubayangkan. Dia akan mengirim foto seksi ke wanita lain di tengah malam. Memanggil orang itu dengan mesra, istri Hikiang. Ternyata dikhianati. Seperti inilah rasanya. Dulu aku jahat sekali. Jiboda mengancamku. Jika aku bercerai dengannya, dia akan membuatku tidak tenang selamanya. Aku tidak bisa melawan. Setahun menikah, hidup kami seperti memasuki kuburan. Aku sering kembali ke kampung halaman Hikiang. Dimanapun dia berada. Dia akan selalu kembali ke sini. Mungkin suatu hari aku bisa bertemu dengannya. Saat Qingming, kami benar-benar bertemu kembali. Penampilannya sangat baik. Yu Suanyang. Penuh semangat. Dia baik-baik saja tanpaku. Dia menyebutkan kebun anggurnya di Prancis di depan makam orang tuanya. Aku diam-diam mengingatnya dalam hati. Aku mulai sering terbang ke luar negeri. Hanya untuk diam-diam melihatnya sekilas. Suatu kali aku bertemu dengan Ling Fa yang sudah lama tidak kulihat. Aku mengetahui sebuah kebenaran. Ternyata di balik kesuksesanku, ada ketulusan hatinya tanpa syarat. Sebenarnya dia tidak pernah berubah. Yang berubah adalah aku lupa cinta dan kesabaran awal dalam arus waktu. Dulu aku benar-benar mendapatkan cinta yang sangat baik. Tapi aku kehilangannya. Kesadaran ini membuatku sangat sakit. Aku tetap memutuskan untuk bercerai dari Jiboda. Dia mengajukan permintaan untuk mendapatkan uang 10 kali lebih banyak dari Hikiang dulu. Aku setuju. Hanya saja butuh waktu. Saat kami diundang bersama ke jamuan pameran seni di Prancis, aku benar-benar bertemu Hikiang. Aku tanpa sadar ingin mendekatinya. Malam itu dia diserang. Tanpa berpikir panjang, aku bergegas menyelamatkannya. Dia mengantarku ke rumah sakit. Dan mengkhawatirkanku, itu bagus. Jika aku bisa melenyapkan seorang penjaga gawang dan menggantinya dengan Hikiang, aku tidak akan mengeluh sedikit pun. Tapi dia tidak mau memberiku kesempatan ini. Tuhan tahu saat dia pergi, betapa aku ingin menggenggamnya. Tapi dia pergi begitu cepat. Saat berbalik, bahkan sepotong lengan bajunya pun tidak bisa kugenggam. Kupikir inilah karmaku. Nanti dia akan bertemu orang yang ribuan kali lebih baik dariku, dan aku akan bertemu orang yang lebih baik darinya. Setelah kembali ke negara itu, aku sakit untuk waktu yang lama. Selama dirawat di rumah sakit, Jiboda tidak pernah datang sekali. Tidak lama kemudian, aku mendapat kabar bahwa lukisan itu dilelang dengan harga tinggi. Tapi lukisan itu jelas sudah kuhancurkan. Satu-satunya penjelasan adalah seseorang memalsukannya. Aku pulang mencari Jiboda untuk konfrontasi. Tapi di kamar aku melihat dua tubuh yang terjerat. Ternyata pernikahan kami ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Jiboda memiliki pacar yang sudah lama menjalin hubungan. Dia kecanduan kebiasaan buruk. Dan berutang banyak rentenir. Dia menikahiku. Hanya untuk uang, kan? Dia berbicara denganku tentang persyaratan. Tangan kananku cacat. Sama dengan kehilangan alat untuk menghasilkan uang. Selama aku tetap diam, uang hasil penjualan lukisan bisa dibagi dua. Jiboda memberitahuku. Dia sangat mencintai gadis itu. Tapi utangnya terlalu banyak dan dia akan mati jika tidak bisa membayarnya. Ternyata dia juga punya hati.
Hanya saja hati ini ada pada orang lain. Bahkan mereka bisa mengambil risiko demi satu sama lain. Sungguh menyedihkan dan patut dibenci. Aku mengadakan konferensi pers. Dia dan aku harus membayar harga atas perbuatan kami. Kami bercerai pada hari dia dijatuhi hukuman. Asetku sudah dipindahkannya. Mengosongkanku dan sekali lagi aku tidak punya apa-apa. Aku mulai mencoba melukis dengan tangan kiri. Kualitasnya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Tetapi masih bisa menghasilkan uang jika dijual di pinggir jalan. Aku menabung selama setengah tahun untuk mengumpulkan cukup uang untuk pergi ke Prancis. Kata dokter, kanker perutku telah berkembang ke stadium akhir dan aku tidak akan bertahan lama. Jika memungkinkan, aku ingin berada di dekatnya ketika kematian datang. Aku menyewa sebuah pertanian bobrok di dekat perkebunan Hikiang. Di sebelah tinggal pasangan yang baik hati. Mereka memiliki seorang putri yang lucu. Aku sering memintanya untuk membelikanku anggur dari Hikiang. Setiap kali membantuku merekam sebuah kalimat. Aku sangat ingin mendengar suaranya. Anggur buatannya adalah obatku. Membuatku lupa sejenak akan rasa sakit mengejar bintang dalam mabuk dan kematian. Aku sering melihat Hikiang dalam mimpi. Dia mengenakan setelan jas yang rapi. Tujuan ke perkebunan yang lembut. Aku berkata, Liu Ruyan. Kita sudah menikah. Saat sadar, kerinduan di tulangku mulai menyiksaku lagi. Aku menuangkan semuanya ke dalam lukisan. Ternyata aku bisa melukis Hikiang dengan sangat baik hanya dengan tangan kiri. Bagaimanapun, aku sudah menggambarkan alis dan matanya berkali-kali di masa muda. Aku melukis diriku di sampingnya. Dan menamai lukisan itu, Cinta Sejati, layak dipuji. Hanya menatap seperti ini. Hatiku menjadi panik saat melihatnya. Dia pasti membenci kedua kata ini. Aku melukis kerudung dengan cat minyak. Menutupi wajah kami. Dengan egois menambahkan kedua kata ini ke lukisan. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku tidak akan pernah lagi. Lepaskan tanganmu. Aku meringkuk di samping lukisan. Membiarkan kesepian dan keputusasaan menelanku. Tanpa terasa hari Valentine tiba. Tubuhku mencapai batasnya. Aku menyadari bahwa aku akan segera mati. Kurasa aku bisa egois sekali saat ini. Saya meminta gadis sebelah untuk membantu saya merekam kalimat. Aku cinta kamu. Tapi dia bilang padaku itu tidak berhasil direkam. Sayang sekali. Di malam hari, aku tidak bisa menahan diri untuk menelepon Hikiang. Apa yang harus saya katakan? Aku belum siap untuk berbicara. Kemudian aku mendengar suara seorang wanita. Dia memanggil namanya dengan manja. Nada suaranya di depanku sedikit seperti hewan peliharaan. Itu adalah suara cinta. Dulu aku sangat akrab dengannya. Aku mengerti bahwa aku akhirnya benar-benar kehilangan dia. Telepon langsung saya matikan. Aku memuntahkan seteguk darah. Saat mataku benar-benar menjadi gelap. Aku melihat pengantin wanita di lukisan mengangkat kerudungnya. Melihat pengantin pria di sampingnya. Dia masih bisa memegang setangkai kapas. Kenapa tidak hilang? Dia tersenyum misterius. Karena aku suka arti bunga kapas. Tiba-tiba aku teringat bahwa aku pernah memberitahu Hikiang. Aku paling suka bunga kapas. Karena arti bunganya mewakili kebenaran cinta. Hargai orang-orang di sekitar Anda dan kebahagiaan di depan Anda.